Mata kuliah Sosiologi Hukum. Topik keempat dari 50 topik. Sosiologi hukum dan tempatnya dalam ilmu hukum. Bagian kedua. Banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif. Dengan cara mempelajari hukum sebagai fenomena sosial, norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat. Wacana teoretis yang komprehensif mengenai hukum dan masyarakat masih terbatas. Akan tetapi dalam keterbatasan itu, terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat, yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Di antara para ahli yang concern terhadap hukum dan masyarakat, adalah Donald Black dan Roberto Mangabeira Unger. Dalam bukunya yang berjudul, The Behavior of Law, Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya, Black menyatakan pendapatnya, bahwa law is governmental social control. Artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi. Black juga membedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya seperti sopan santun, adat istiadat, dan birokrasi. Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi sosial tertentu. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Selanjutnya, Black menjelaskan tentang kuantitas, arah, dan gaya hukum yang dihubungkan dengan 5 variabel kehidupan sosial yang dapat diukur seperti stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan, dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi, yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan akan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi. Gaya hukum bervariasi menurut arahnya. Dalam hubungan dengan stratifikasi, maka hukum yang bersifat pidana bergerak ke bawah dalam stratifikasi, sedangkan yang bersifat terputus bergerak ke atas, dan bersifat konsiliatoris berlaku terhadap orang-orang yang sama kedudukannya. Dalam hubungan dengan morfologi, maka hukum cenderung bersifat akusator, apabila berlaku antara orang-orang yang saling tidak mengenal, namun bersifat terapeutis, jika berlaku sesamanya. Orang-orang yang tidak terorganisasikan lebih mudah terkena hukum pidana, sedangkan orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang baik dapat mengendalikan diri pada hukum kompensator. Sementara, Roberto Mangabeira Unger menyatakan, bahwa perkembangan rule of law yang merupakan hukum yang terikat pada norma-norma hukum umum dan otonom, hanya mungkin terjadi apabila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum dan apabila ada standar-standar universal yang akan dapat mengesahkan hukum negara. Analisis Unger memberikan tekanan pada perspektif sejarah, tujuannya adalah pemahaman terhadap hukum modern dan masyarakat. Unger meneliti hakikat masyarakat dan membandingkan berbagai masyarakat yang bertentangan ciri-cirinya, dengan cara menghubungkannya dengan berbagai tipe-tipe hukum khusus, di antaranya, hukum adat. Unger menjelaskan hukum adat atau hukum interaksional sebagai berikut. Hanyalah suatu bentuk interaksi yang berulang di antara individu dan kelompok, bersama dengan pengakuan yang lebih atau kurang eksplisit, pengakuan oleh kelompok dan individu tersebut bahwa pola interaksi tersebut menghasilkan ekspektasi timbal balik atas perilaku yang harus dipenuhi. Von Savigny menyatakan, bahwa hukum itu tidak dibuat dan menyatakan bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini sering disebut orang mengidap pesimisme hukum. Apabila kaum rasionalis telah berbuat kesalahan dengan mengagungkan waktu yang akan datang, maka pendekatan sejarah ini dianggap salah karena mengagungkan masa lampau. Ketidakpercayaannya terhadap pembuatan undang-undang terutama jika dikodifikasikan, menunjukkan adanya pandangan yang skeptis terhadap kemauan manusia dan meragukan keberhasilan usaha manusia untuk menguasai dunia sekelilingnya. Jadi esensi dari pandangan von Savigny dapat disimpulkan dalam kata-katanya sendiri yang menyatakan, pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan dan kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tidak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas,
yang mengikat semua itu dalam satu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tidak pasti. Hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat, dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat, dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannya. Pandangan sosiologis terhadap hukum, dampak dan konsekuensinya. Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini mulai muncul ke permukaan seiring dengan tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan untuk memberikan sumbangan di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Sacipto Raharjo, minat kita terutama tertarik kepada dua hal, yaitu pertama, proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami suatu insulasi, melainkan kita lihat sebagai proses terwujudnya tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. Kedua, tempat hukum di dalam masyarakat yaitu fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum. Hal ini tentu memerlukan adanya peralihan dan perubahan pandangan ke arah yang lebih mendekati ilmu-ilmu sosial. Hukum yang semula hanya berorientasi kepada hal-hal yang praktis dan penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang praktis dan penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang diasumsikan, mempunyai keabsahan mutlak untuk berbuat demikian itu, sekaligus harus menghilangkan diri pada dasar-dasar pemikiran yang lebih luas kepada penyusunan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi. Adanya sosiologi hukum dalam kerangka akademis, dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelasikan dogmatif hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis tradisional, yang lebih melihat serta menelaah hukum sebagai keadaan daripada hukum sebagai suatu proses. Sosiologi hukum merupakan nomogratif yang tugasnya melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya. Hal ini sangat berarti bagi dunia praktis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum. Hal ini dimungkinkan karena sosiologi hukum mempergunakan optik deskriptif. Pandangan yang demikian tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman atau petunjuk tingkah laku konkret kepada anggota masyarakat, melainkan hanyalah untuk memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk kedudukan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk itu, awalnya ia tidak bersikap memihak terhadap hukum positif, ia menggunakan detached concern. Apabila ia berhadapan dengan hukum positif, maka itu diterimanya sebagai suatu kenyataan, di antara berbagai macam kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat. Itulah materi topik keempat mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.